Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله عليه وسلامه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini yaitu dimudahkan kita dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid. Begitu pula kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki ini sebelum 50.000 tahun penciptaan bumi dan langit. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda yang artinya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Dan termasuk yang dicatat dalam takdir yaitu rizki-rizki kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat setiap rezeki seorang hamba sebelum diciptakan langit dan bumi berjarak 50.000 tahun lamanya. Maka kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki kita. Yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwasanya rezeki itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hanya Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita dan bisa meluaskan rezeki kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah lah yang Maha pemberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan yang lagi kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya perlu kita yakini bahwasannya tidak ada yang bisa memberi rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan manusia dan bukan dikarenakan hal-hal yang lain atau dikarenakan keyakinan-keyakinan dari akidah-akidah yang menyimpang. Dan kita yakini bahwasannya yang bisa meluaskan rezeki kita, yang bisa memberikan rezeki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain hanyalah sebab. Sebab yang Allah berikan, yang Allah turunkan, dan kita mencari sebab-sebab tersebut. Salah satunya adalah bekerja, dan ini merupakan sebab, bukan bekerja yang memberi rezeki kepada kita, atau bos kita atau tempat pekerjaan kita yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak, itu semuanya adalah sebab. Dan perlu kita yakini bahwasanya hanyalah Allah yang memberi rezeki kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ketahui bahwasanya tidak ada makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini ataupun yang ada di alam semesta ini kecuali Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka, dan Allah telah menetapkan rezeki setiap makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki kepadanya. Artinya semua makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka semua. Hatta ikan-ikan yang ada di lautan maupun hewan-hewan yang ada di tengah hutan, semuanya Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melebihkan rezeki
sebagian makhluknya dengan sebagian yang lain, sebagian hambanya dengan sebagian yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizqi." Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Maka tidak perlu kita iri atau hasad dengan rezeki seorang hamba yang lain atau seorang teman kita. Yang perlu kita yakini bahwasanya yang memberi rezeki itu hanya Allah. Dan Allah melebihkan rezeki seorang hamba dengan hamba yang lain. Dan ini perlu kita yakini dan tidak perlu kita saling iri dengki dengan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan-amalan yang bisa melapangkan rezeki kita. Yang paling utama yaitu adalah takwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwa berfaedah adalah akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Adapun tawakal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang bertawakal yaitu diberikan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah-arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Inilah dua amalan yang paling utama dan harus kita lakukan, yaitu takwa kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Dengan dua amalan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan kelapangan rezeki dan kemudahan-kemudahan dari segala urusan-urusan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sebuah kemudahan yang dia akan rasakan dan dia akan dapati dengan dua amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang lain yang bisa melapangkan rezeki kita yaitu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Dan bahwasanya jikalau mereka tetap istiqamah di jalan Allah dan benar-benar istiqamah di jalannya, maka kami akan berikan minum kepada mereka dari air yang segar yang diturunkan dari langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hujan, dan dengan hujan ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan kita diberikan rezeki dari hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang berikutnya yang bisa membuat rezeki kita lancar dan Allah Subhanahu wa taala melampaukan rezeki kita yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yamdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, artinya beristighfarlah. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan yang sangat lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Inilah amalan istighfar yang bisa melancarkan rezeki kita, yang bisa meluangkan rezeki kita. Dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan, dan dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak anak-anak kita, dan dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala membuat kebun-kebun, artinya dimudahkan segala urusan kita sehingga kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang berikutnya yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah yaitu menjalin hubungan dengan orang tua dan menyambung silaturahmi kita.
Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyamudda lahu fi umri wa yuzada lahu fi rizqi falyabarra walidayhi wal yasir rahimah." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan kepada kerabat-kerabatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang berikutnya yang bisa melapangkan rezeki kita yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dan mengajarkan kepada kita tentang doa yang bisa meluaskan atau melapangkan rezeki kita. Nabi SAW berdoa, Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan hal-hal yang halal dan jauhkanlah aku dari hal-hal yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk melapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kelapangan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mendapatkan ilmu dan ketambahan pengetahuan kita terhadap amalan-amalan di dalam agama kita agar kita bisa melaksanakannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa bertawakal kepadanya dan tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.